Aku berbohong pada suamiku. Aku bilang aku akan dinas keluar kota selama 3 hari. Padahal malam harinya aku kembali diam-diam memarkir mobilku di seberang jalan. Aku sudah memasang CCTV di rumahku sendiri dan aku harus tahu rahasia gelap apa yang disembunyikan suamiku dan ibu mertuaku selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah ini terasa berbeda. Udara yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa berat dan dingin. Rania merasakan perubahan itu sejak Bu Ratih, ibu mertuanya, pindah tinggal bersama mereka 3 bulan lalu. Alasannya adalah karena Bu Ratih tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya disebut lemah dan membutuhkan perawatan penuh. Dan Rania sebagai menantu tentu saja menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, keanehan demi keanehan mulai muncul, menggerogoti rasa tenangnya sedikit demi sedikit. Awalnya Rania mengira itu hanya perasaannya saja. Mungkin dia hanya lelah mengurus rumah tangga sekaligus merawat orang sakit. Tapi kecurigaan itu semakin menguat setiap malam. Rumah mereka memiliki ruang kerja yang letaknya persis di sebelah tangga. Seringkali saat Rania turun untuk minum air di tengah malam, dia mendengar suara dari ruangan itu. Suara suaminya, Arman, dan suara Bu Ratih. Mereka berbisik-bisik. Awalnya Rania mengabaikannya, berpikir mungkin mereka sedang membahas kondisi kesehatan sang ibu. Namun suatu malam, Rania berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bu. Suara Arman terdengar tegang, berbisik tajam. Bagaimana kalau dia tahu? Rania menahan napas, jantungnya berdebar pelan. Lalu suara Bu Ratih menjawab dan suara itu membuat bulu kuduk Rania berdiri. Suara itu tidak lemah. Tidak seperti suara orang sakit yang selama ini dia dengar. Suara itu terdengar kuat, jernih, dan penuh kendali. Sabar, Arman. Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Rania tidak boleh curiga sedikit pun. Dia terlalu polos untuk mengerti semua ini. Rania menutup mulutnya, menahan pekikan kaget. Dia segera melangkah mundur, kembali ke kamarnya dengan langkah sepelan mungkin. Jadi, Bu Ratih tidak selemah itu. Jadi, ada rencana. Keesokan harinya, Rania memuji kecurigaannya. Dia masuk ke kamar Bu Ratih sambil membawa sarapan. Seperti biasa, Bu Ratih terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat. Pagi, Bu. Rania bawakan bubur. Terima kasih, Nak. Jawab Bu Ratih dengan suara bergetar dan lemah. Maaf merepotkanmu terus. Rania tersenyum, tapi matanya menatap tajam. Ini adalah akting yang luar biasa. Suara ini sangat berbeda dengan suara kuat yang dia dengar tadi malam. Arman yang duduk di samping tempat tidur tampak gelisah dan menghindari tatapan Rania. Dia tahu suaminya juga terlibat dalam sandiwara ini. Sejak saat itu, Rania merasa terasing di rumahnya sendiri. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh 2 pasang mata yang berpura-pura menyayanginya. Puncak kecurigaannya terjadi seminggu kemudian. Saat Rania sedang merapikan lemari pakaiannya, dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Terselip di antara tumpukan hijabnya, ada sebuah botol kaca kecil berwarna gelap. Botol itu tidak berlabel, isinya cairan bening. Rania sama sekali tidak mengenali botol itu. Dia tidak pernah membeli obat atau vitamin seperti itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia membawa botol itu kepada Arman yang sedang menonton televisi. Mas, panggil Rania. Suaranya berusaha tetap tenang. Ini apa? Kenapa ada di dalam lemariku? Arman menoleh. Matanya membelalak sepersekian detik saat melihat botol itu. Sebelum dia berhasil menguasai ekspresinya, dia tertawa canggung. Oh, itu vitamin? Sayang, kamu kelihatan stres sekali belakangan ini mengurus ibu. Aku membelikannya untukmu. Rania menatap mata suaminya. Arman adalah pembohong yang payah. Dia tidak pernah bisa menatap lurus saat berbohong. Vitamin apa? Kenapa tidak ada labelnya? Dan kenapa Mas menaruhnya di dalam tumpukan hijabku? Kenapa tidak memberikannya langsung? Aku lupa, kata Arman mulai gagap. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Mungkin labelnya lepas. Sudahlah, buang saja kalau kamu tidak mau.
Arman segera merebut botol itu dari tangan Rania dan bergegas ke dapur. Rania mendengar suara air keran dan tempat sampah dibuka. Kebohongan itu terlalu jelas. Itu bukan vitamin. Dan Arman tidak ingin dia meminumnya. Atau mungkin, Arman ingin dia meminumnya tanpa tahu itu apa. Pikiran itu membuatnya merinding. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Dia memikirkan bisikan itu, suara Bu Ratih yang kuat, dan botol misterius itu. Dia sedang dipermainkan di rumahnya sendiri. Dia tidak tahu apa tujuan mereka. Tapi dia tahu satu hal. Dia dalam bahaya. Dia tidak bisa bertanya langsung. Mereka akan mengelak dan berbohong lagi. Dia harus mendapatkan bukti. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi saat dia tidak ada. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di benaknya. Dia harus pergi, atau lebih tepatnya, dia harus membuat mereka berpikir bahwa dia telah pergi. Keesokan harinya, Rania mengambil keputusan. Dia menghabiskan pagi harinya memesan beberapa barang secara daring. Menggunakan jasa pengiriman kilat ke alamat temannya, bukan ke rumah. Dia membayar semuanya dengan uang tunai yang dia ambil dari rekening pribadinya. Barang-barang itu adalah 3 kamera CCTV mini seukuran kancing baju dan sebuah alat pelacak GPS. 2 hari kemudian, saat Arman dan Bu Ratih pergi untuk jadwal fisioterapi rutin, yang kini Rania ragukan kebenarannya, Rania bergerak cepat. Dia punya waktu 2 jam. Tangannya gemetar saat dia memasang kamera pertama di ruang tamu, menyelipkannya di antara hiasan rak buku. Kamera kedua dia letakkan di lorong, disamarkan di dalam detektor asap palsu di langit-langit, memberinya pandangan jelas ke pintu ruang kerja dan kamar Bu Ratih. Kamera ketiga adalah yang paling penting. Dia keluar ke teras depan, berpura-pura menyiram tanaman. Dengan hati-hati, dia memasukkan kamera tahan air itu ke dalam pot bunga besar di dekat gerbang. Kamera itu menghadap langsung ke pintu depan dan jalanan di depannya. Semua kamera terhubung ke aplikasi di ponselnya. Rania membersihkan semua jejak. Dia membuang kotak-kotaknya di tempat sampah umum yang jauh dari rumahnya. Saat dia kembali ke rumah, dia merasa seperti orang yang berbeda. Rasa takutnya telah bercampur dengan tekad yang dingin. Dia sudah siap. Besok sandiwara besarnya akan dimulai. Pagi hari tiba dengan ketegangan yang bisa dirasakan Rania di udara. Dia sudah menyiapkan koper kecilnya tadi malam. Memastikan Arman melihatnya. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa ada masalah mendadak di proyek kantor cabang luar kota yang mengharuskannya pergi selama 3 hari. Arman tampak terkejut, namun Rania menangkap kilatan aneh di matanya. Itu bukan kekecewaan, tapi lebih mirip antisipasi. 3 hari? Mendadak sekali, sayang? Tanya Arman. Suaranya dibuat terdengar khawatir. Iya, Mas. Maafkan aku. Aku tahu ibu sedang butuh perhatian. Tapi ini sangat penting. Menyangkut klien besar. Jawab Rania memainkan perannya. Dia merapikan hijabnya di depan cermin. Matanya bertemu dengan tatapan Arman di pantulan kaca. Sebelum berangkat, Rania menyempatkan diri berpamitan pada Bu Ratih. Dia masuk ke kamar mertuanya. Bu Ratih terlihat sangat lemah pagi ini. Lebih lemah dari biasanya. Dia terbatuk-batuk pelan saat Rania mendekat. Bu, Rania pamit ya. Ada urusan pekerjaan mendadak keluar kota 3 hari. Bu Ratih meraih tangan Rania. Genggamannya terasa rapuh seperti ranting kering. Hati-hati, nak. Bisiknya dengan suara bergetar. Cepat pulang. Ibu pasti merindukanmu. Ibu juga cepat sembuh ya. Rania titip Mas Arman. Kata Rania menahan rasa muak melihat sandiwara itu. Mata Bu Ratih menatapnya terlihat tulus. Tapi Rania tahu apa yang ada di baliknya. Di pintu depan, Arman memeluknya. Pelukan itu terasa salah. Terlalu erat. Terlalu kencang. Seolah bukan pelukan rindu, melainkan pelukan untuk memastikan Rania benar-benar pergi. Jaga diri baik-baik ya. Jangan khawatirkan kami di rumah. Fokus saja bekerja, kata Arman. Mas juga jaga ibu baik-baik, balas Rania. Dia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melambaikan tangan. Arman dan Bu Ratih berdiri di teras. Anehnya, Bu Ratih ikut berdiri di teras. Didudukkan di kursi roda oleh Arman. Rania mengemudikan mobilnya perlahan meninggalkan halaman rumah. Saat mobilnya berbelok di ujung jalan, Rania melirik spion sekali lagi. Dia melihat Arman mendorong kursi roda Bu Ratih masuk.
Tapi sesaat sebelum mereka menghilang di balik pintu, Rania bersumpah dia melihat Bu Ratih menoleh ke arah jalan dengan tatapan tajam yang sama sekali tidak terlihat sakit. Jantung Rania berdebar kencang. Dia tidak pergi ke bandara. Dia juga tidak pergi ke stasiun kereta. Dia mengemudikan mobilnya ke arah yang berlawanan, menuju sebuah kompleks ruko kosong yang sudah tidak terpakai di pinggir kota, sekitar 5 kilometer dari rumahnya. Dia memarkir mobilnya di lantai parkir basement yang gelap dan berdebu. Dia sendirian. Dia mematikan mesin. Keheningan menyergapnya. Rania mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi CCTV. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ruang tamunya. Kosong. Dia beralih ke kamera lorong. Kosong. Kamera gerbang depan menunjukkan jalanan yang sepi. 1 jam berlalu. 2 jam. Dia melihat Arman berjalan di lorong, masuk ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu dengan secangkir kopi. Dia terlihat santai. Terlalu santai. Dia menyalakan televisi dan menonton. 3 jam. Rania mulai gelisah. Perutnya terasa mulas. Dia mengeluarkan bekal roti yang dibawanya. Dia makan dalam diam. Matanya tidak pernah lepas dari layar ponsel. 4 jam. Pukul siang. Bu Ratih keluar dari kamarnya. Dia berjalan. Dia tidak didorong di kursi roda. Dia berjalan tegap menuju ruang tamu. Duduk di sofa di samping Arman. Mereka mulai berbicara. Rania memperbesar volume di ponselnya, tapi kamera tidak bisa menangkap suara mereka dengan jelas dari jarak itu. Tapi dia melihat mereka tertawa. Bu Ratih tertawa lepas. Sama sekali bukan tawa orang sakit. Rania mengepalkan tangannya. Jadi benar. Semua ini bohong. Sakitnya. Lemahnya. Batuknya. Semua bohong. Waktu terasa merangkak. Sore berganti malam. Rania tetap di dalam mobilnya. Kakinya kram. Punggungnya pegal. Dia mulai mempertanyakan rencananya. Apa yang dia tunggu? Dia sudah tahu mereka berbohong. Haruskah dia pulang sekarang dan mengkonfrontasi mereka? Tidak. Dia menggelengkan kepala. Dia belum tahu mengapa mereka berbohong. Dia belum tahu apa rencana mereka. Dia harus menunggu. Pukul malam. Rania memutuskan untuk pindah posisi. Dia tidak bisa kembali ke rumah dengan mobilnya sendiri. Mereka akan langsung tahu ini bagian dari rencananya. Dia sudah menyewa mobil lain. Sebuah mobil sedan tua berwarna gelap yang tidak mencolok dari rental kecil yang dibayar tunai. Mobil itu dia parkir 2 blok dari kompleks ruko ini. Rania mengunci mobilnya di basement, lalu berjalan kaki dalam gelap menuju mobil sewaan itu. Dia merasa seperti mata-mata dalam film. Dia mengemudikan mobil sewaan itu kembali ke lingkungan rumahnya. Dia tidak menyalakan lampu besar, hanya lampu senja. Dia memarkir mobilnya di seberang jalan, tepat di bawah bayangan pohon rindang yang besar. Tempat itu gelap sempurna. Dari sana dia bisa melihat gerbang rumahnya dengan jelas. Dia kembali membuka aplikasi CCTV. Pukul 9 malam. Arman dan Bu Ratih sedang makan malam di meja makan. Mereka makan dengan lahap. Bu Ratih mengambilkan nasi untuk Arman, menuangkan air. Pemandangan yang sangat normal. Jika saja Rania tidak tahu bahwa wanita itu seharusnya terbaring lemah di tempat tidur. Pukul 10 malam. Arman membersihkan piring. Bu Ratih menonton televisi. Pukul 11.30 malam. Bu Ratih bangkit, mematikan televisi, dan berjalan ke kamarnya. Lampunya mati. Tak lama kemudian, Arman juga masuk ke kamarnya sendiri. Lampu kamar mereka juga mati. Rumah itu gelap. Hening. Rania menunggu. Pukul 11 malam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya suara jangkrik di luar mobilnya. Rania menghela napas panjang. Dia merasa konyol. Dia merasa bodoh. Jadi mereka hanya berbohong tentang sakitnya Bu Ratih. Mungkin agar Arman bisa lebih memperhatikannya. Mungkin hanya itu. Dia mempertaruhkan pernikahannya untuk melihat mereka makan malam dan menonton televisi. Dia merasa lelah luar biasa. Lelah fisik dan mental. Dia sudah kedinginan. Rencananya gagal. Tidak ada rahasia besar malam ini. Dia sudah membuang-buang waktu. Aku harus pergi. Bisik Rania pada dirinya sendiri. Dia akan mencari hotel murah untuk malam ini, menenangkan pikirannya, dan memutuskan apa yang harus dilakukan besok. Dia menatap rumahnya yang gelap sekali lagi. Rasa kecewa memenuhi dadanya.
Dia memegang kunci kontak mobil sewaan itu. Siap untuk menyalakan mesin dan pergi dari sana. Rania mencengkeram kunci itu. Jari-jarinya terasa kaku dan dingin. Kepalanya terasa kosong. Hanya diisi oleh rasa lelah dan kekecewaan yang pahit. Rencananya gagal total. Dia telah mengorbankan segalanya, mempertaruhkan pernikahannya, hanya untuk membuktikan bahwa ibu mertuanya adalah pembohong dan suaminya adalah kaki tangannya. Tidak ada misteri besar. Tidak ada rahasia gelap. Hanya kebohongan keluarga yang menyedihkan. Dia merasa bodoh. Dia merasa paranoid. Dia harus pergi dari sini. Dia memasukkan kunci ke lubang kontak. Dia menarik napas dalam-dalam. Siap menyalakan mesin. Tok, tok, tok. Ketukan keras di kaca jendela di sampingnya membuatnya terlonjak kaget. Rania menjerit pelan. Tangannya refleks terangkat ke dada. Jantungnya serasa meloncat ke tenggorokan. Dia menoleh dengan panik. Di luar, dalam kegelapan, berdiri seorang lelaki tua. Dia sangat kurus. Mengenakan kemeja lusuh dan sarung yang warnanya pudar. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Matanya menatap Rania dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dia gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah dia sedang kedinginan atau sangat ketakutan. Rania membeku. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa muncul begitu saja tanpa suara? Apakah dia berbahaya? Pria tua itu mengetuk lagi. Kali ini lebih pelan, tapi mendesak. Nona. Bisiknya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Tolong, Nona. Rania ragu-ragu. Ketakutan pria itu terlihat begitu nyata. Dia menurunkan kaca jendelanya sedikit, menyisakan celah sempit. Bapak siapa? Ada apa? Tanya Rania. Suaranya ikut bergetar. Pria tua itu menempelkan wajahnya ke celah itu. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, lalu menatap tajam ke arah rumah Rania yang gelap gulita. Jangan pergi. Desisnya. Suara itu penuh urgensi yang menakutkan. Nona, jangan pergi dulu. Rasa paranoia Rania kembali. Bapak menguntit saya? Bapak kenal saya? Tidak. Nona, tidak. Pria tua itu menggeleng cepat. Tubuhnya semakin gemetar. Nama saya Pak Darso. Saya tinggal di pos ronda di ujung jalan sana. Saya lihat mobil Nona di sini sudah berjam-jam. Rania masih tidak percaya. Saya baik-baik saja. Pak, sebaiknya Bapak pergi. Tunggu. Pak Darso menempelkan telapak tangannya ke kaca mobil. Seolah menahan Rania agar tidak pergi. Saya tahu rumah itu. Nona, rumah besar itu. Saya tahu apa yang mereka tunggu. Kalimat itu menghentikan Rania. Semua rasa lelahnya lenyap dalam sekejap. Apa maksud Bapak? Apa yang mereka tunggu? Pak Darso menelan ludah. Matanya tidak pernah berhenti mengawasi kegelapan di sekitar mereka. Seolah takut ada yang mendengar. Tunggulah sampai tengah malam. Bisiknya. Tepat jam 12. Nona akan tahu semuanya. Semua akan terungkap. Jantung Rania berdebar lebih kencang. Mengetahui apa? Siapa Bapak sebenarnya? Pak Darso menatapnya. Saya, dulu adalah penjaga di rumah itu. Puluhan tahun yang lalu. Dia menatap rumah itu dengan ekspresi campuran antara kesedihan dan ketakutan. Saya tahu rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Rania terdiam. Tangannya masih memegang kunci kontak. Dia sendirian lagi. Tapi kini keheningan di jalan itu terasa berbeda. Tidak lagi sepi, tapi terasa penuh penantian. Adrenalin mengalir deras di tubuhnya, mengusir semua rasa kantuk dan lelah. Dia menatap jam digital di dashboard mobilnya. Pukul 11.15 malam. 45 menit lagi menuju tengah malam. Rania menarik tangannya dari kunci kontak. Dia mematikan semua lampu interior mobil. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersandar di kursinya. Membiarkan kegelapan di dalam mobil menyembunyikan dirinya. Dia menatap lurus ke gerbang rumahnya yang hitam dan diam. Dia teringat ponselnya. Dia memeriksanya dengan cemas. Baterainya tinggal 40%. Dia segera mengaktifkan mode hemat daya dan meredupkan layarnya. Dia membuka aplikasi CCTV. Semua layar masih hitam. Rumah itu benar-benar gelap. Kamar Bu Ratih gelap.
Kamar Arman gelap. Ruang tamu gelap. Menit-menit terasa merangkak seperti jam. Pukul 11.30. Pukul 11.45. Pukul 11.55. Jalanan di luar benar-benar mati. Tidak ada satupun mobil yang lewat. Suara jangkrik pun seolah ikut menghilang. Seolah alam sedang menahan napas bersamanya. Rania bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pukul 11.58. Dia menahan napas. Matanya terpaku pada gerbang besi itu. Pukul 11.59. Tidak ada apa-apa. Gerbang tetap diam. Rumah tetap gelap. Keraguan mulai muncul lagi. Apakah Pak Darso hanya orang tua yang linglung? Apakah ini semua hanya kebetulan? Lalu, angka di layar berubah. Pukul 00. Tepat di detik pertama tengah malam. Itu terjadi. Gerbang besi itu bergerak. Tanpa suara. Tanpa decitan. Begitu halus. Seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantung Rania seperti berhenti berdetak. Siapa yang membukanya? Dari dalam rumah. Tapi semua lampu masih mati. Beberapa detik kemudian, dari ujung jalan, sebuah kendaraan muncul. Bukan mobil biasa. Itu sebuah van hitam besar. Warnanya legam. Kacanya gelap pekat seperti logam. Mobil itu melaju pelan. Nyaris tanpa suara. Lampu depannya mati. Hanya lampu kecil redup yang menyala. Van itu berbelok. Masuk ke halaman rumah Rania. Tidak berhenti di depan pintu utama. Tapi terus melaju ke samping. Berhenti tepat di depan pintu garasi. Dan gerbang besi itu menutup kembali. Senyap. Seolah tidak pernah terbuka. Rania terpaku. Tubuhnya kaku. Ini bukan tamu biasa. Ini bukan kunjungan keluarga. Ini sesuatu yang direncanakan. Sesuatu yang dilakukan diam-diam, di tengah malam. Dengan tangan gemetar, Rania membuka aplikasi CCTV. Dia harus melihat apa yang terjadi di dalam. Lampu lorong tiba-tiba menyala. Pintu kamar terbuka. Arman keluar. Tapi penampilannya membuat Rania membeku. Dia tidak memakai baju tidur. Dia sudah berpakaian rapi. Kemeja hitam. Celana panjang. Wajahnya tegang. Matanya waspada. Dia berjalan cepat. Menuju kamar Bu Ratih. Dia mengetuk pintu dengan pola tertentu. Tok, tok. Pintu langsung terbuka. Dan apa yang Rania lihat membuat darahnya dingin. Bu Ratih keluar. Tegak. Sangat tegak. Tidak ada lagi tubuh lemah. Tidak ada lagi batuk. Dia mengenakan gaun biru tua yang elegan. Rambutnya tersanggul rapi. Wajahnya keras. Tajam. Dingin. Ini bukan wanita sakit. Ini orang lain. Orang yang selama ini berakting. Rania merasa mual. Dia telah ditipu sepenuhnya. Arman dan Bu Ratih saling menatap. Tidak berbicara. Hanya anggukan kecil. Seolah semuanya sudah direncanakan. Bu Ratih berjalan lebih dulu. Arman mengikuti di belakangnya. Seperti bawahan. Rania mengganti kamera ke ruang tamu. Pintu depan terbuka. Dua pria masuk. Tinggi. Tegap. Memakai jas hitam identik. Wajah tanpa ekspresi. Masing-masing membawa koper perak. Mereka tidak terlihat seperti tamu. Mereka terlihat seperti profesional. Berbahaya. Bu Ratih menyambut mereka. Tanpa senyum. Hanya anggukan dingin. Semua aman. Suara Bu Ratih terdengar jelas dari speaker ponsel. Kuat. Tegas. Aman. Bu. Sesuai rencana. Jawab salah satu pria. Jantung Rania mencelos. Sesuai rencana. Termasuk kepergiannya. Mereka memang ingin dia pergi malam ini. Bagus. Waktu kita tidak banyak, kata Bu Ratih. Lalu, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Rania. Mereka tidak duduk. Tidak ke ruang kerja. Mereka berjalan ke belakang rumah. Menuju satu ruangan. Yang selalu terkunci. Perpustakaan lama. Warisan ayah Arman. Selama ini, Rania tidak pernah masuk ke sana. Arman selalu bilang itu hanya ruang buku lama. Rania percaya. Sekarang, dia tahu itu bohong. Mereka berhenti di depan pintu. Arman membuka kunci. Mereka masuk. Semua. Ke dalam kegelapan.
Rania menahan napas. Tidak ada lampu menyala. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Beberapa detik kemudian, Arman dan Bu Ratih keluar lagi. Mereka menuju panel listrik utama. Bu Ratih membuka panel itu tanpa ragu. Tangannya cepat. Dan, klik. Semua lampu mati. Layar CCTV Rania. Gelap. Tulisan, kamera offline. Tidak. Bisik Rania. Tangannya gemetar. Mereka mematikan listrik. Mereka tahu persis apa yang harus dimatikan. Semua kamera mati. Semua pengawasan hilang. Rania sekarang buta. Dengan panik, Rania memeriksa satu-satunya kamera yang tersisa. Kamera di pot bunga depan masih menyala. Dia teringat saat memasangnya, dia tidak ingin mengebor dinding. Jadi dia menyambungkan kabelnya ke sirkuit lampu taman yang saklarnya terpisah dari rumah utama. Tapi kamera itu hanya menunjukkan halaman depan yang gelap, dan van hitam yang terparkir diam. Itu tidak membantunya melihat apa yang terjadi di dalam. Rania menatap rumahnya yang kini gelap total. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Sampai harus mematikan seluruh listrik? Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dari jendela samping rumah. Jendela perpustakaan. Sebuah cahaya redup muncul dari dalam. Terhalang tanaman rambat. Tapi jelas ada aktivitas. Dan saat itu, Rania menyadari, ada seseorang lagi di samping mobilnya. Dia menoleh kaget. Pak Darso sudah berdiri di sana. Wajahnya pucat diterpa cahaya ponsel. Rania segera menurunkan kaca. Bapak lihat itu? Mereka di dalam. Ada van hitam dan mereka mematikan listrik. Saya lihat. Nona. Bisik Pak Darso. Suaranya gemetar. Mereka berhasil masuk. Masuk ke ruangan itu? Ruangan apa? Tanya Rania cepat. Maksud Bapak perpustakaan? Pak Darso menggeleng pelan. Matanya menatap ngeri ke arah jendela yang bercahaya redup. Bukan, Nona. Bukan perpustakaan. Tapi, di balik perpustakaan. Darah Rania terasa membeku. Di balik perpustakaan. Benar. Rak buku besar di dinding barat itu bukan rak biasa. Itu pintu. Pintu rahasia. Rania menatapnya tidak percaya. Bagaimana Bapak tahu semua ini? Pak Darso menunduk. Saya sudah bilang, saya penjaga lama di rumah itu. Saya bekerja untuk pemilik aslinya. Sebelum keluarga suami Nona mengambilnya. Mengambil? Iya. Suara Pak Darso berubah pahit. Merebutnya. Dia menunjuk ke arah rumah itu dengan tangan gemetar. Mereka mematikan listrik karena pintu itu punya sistem alarm lama. Satu-satunya cara membukanya tanpa memicu alarm adalah mematikan seluruh aliran listrik. Rania menelan ludah. Mereka bukan mencari buku. Pak Darso menatapnya dalam. Mereka mencari warisan. Warisan yang bukan milik mereka. Jantung Rania berdegup keras. Semuanya terasa seperti cerita film. Tapi ini nyata. Apa yang ada di dalam sana? Pak Darso menarik napas panjang. Rumah ini dulunya milik seorang bangsawan. Namanya Tuan Surya. Dia tidak punya anak. Kakek saya adalah kepala pelayan sekaligus orang kepercayaannya. Rania mendengarkan tanpa berkedip. Ayah suami Nona. Tuan Bagas. Dia adalah pengacara Tuan Surya. Orang yang paling dipercaya. Rania mulai mengerti. Sebuah cerita pengkhianatan mulai terbentuk. Tuan Surya meninggal mendadak. Kata mereka, sakit jantung. Tapi kami curiga. Beliau sehat sebelumnya. Seminggu setelah pemakaman. Tuan Bagas menunjukkan surat wasiat. Semua harta, termasuk rumah ini, jatuh ke tangannya. Itu bohong. Tuan Surya sudah berjanji rumah ini akan jadi panti asuhan. Pak Darso menunduk. Tapi kami orang kecil. Siapa yang percaya kami? Kami diusir. Keluarga itu mengambil rumah ini. Mereka pencuri. Rania merinding. Dan ruangan rahasia itu, Tuan Surya membuatnya setelah curiga. Dia merasa terancam. Ruangan itu adalah brankas terakhirnya. Bukan hanya harta.
Di dalamnya ada emas, perhiasan. Tapi yang paling penting, Pak Darso menatap tajam ke mata Rania. Surat wasiat asli. Dan bukti penipuan. Jantung Rania seperti jatuh ke perutnya. Jadi, suaminya tahu bahwa hidupnya dibangun dari kejahatan. Dan Bu Ratih bukan sekadar pura-pura sakit. Dia penerus kejahatan itu. Tapi kenapa malam ini? Pak Darso berbisik pelan. Legenda. Brankas itu hanya bisa dibuka pada waktu tertentu. Setahun sekali. Ketika posisi bintang tepat. Malam ini, semuanya masuk akal. Pria berjas itu, mereka bukan tamu. Mereka ahli brankas. Rencana ini sudah disusun lama. Dan Rania disingkirkan agar tidak mengganggu. Botol misterius itu terlintas di pikirannya. Apakah itu racun? Apakah mereka akan menyingkirkannya? Tiba-tiba, cahaya di jendela perpustakaan padam. Keduanya terdiam. Beberapa menit sunyi. Lalu, lampu rumah menyala kembali. Listrik hidup lagi. Rania segera membuka CCTV. Online. Dia melihat pintu perpustakaan tertutup. Seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, mereka keluar. Bu Ratih, Arman, dua pria berjas. Berjalan ke pintu depan. Wajah Bu Ratih tegang. Tidak puas. Para pria itu membawa koper. Bu Ratih memberikan amplop tebal. Pembayaran. Van hitam menyala. Kali ini lampunya terang. Gerbang terbuka. Van keluar. Menghilang di malam. Bu Ratih dan Arman berdiri di teras. Rania menahan napas. Ini lebih rumit dari yang kita duga. Kata Bu Ratih. Setidaknya kita berhasil membukanya. Jawab Arman. Kita tahu apa isinya. Itu langkah besar. Langkah besar tidak cukup. Bentak Bu Ratih. Kita gagal membuka brankas utama. Kita butuh kunci kedua. Rania membeku. Mereka belum selesai. Ahli itu bilang sistemnya ganda. Mereka hanya membuka lapisan pertama. Surat wasiat itu pasti di lapisan kedua. Jantung Rania berdebar kencang. Jadi, semua belum selesai. Perhiasan sudah mereka ambil. Tapi bukti kejahatan masih terkunci. Dan mereka akan mencarinya. Sinta terduduk lemas di kursi mobil. Rania terduduk lemas di kursi mobil. Kepalanya pusing. Jadi suaminya dan ibu mertuanya adalah penjahat. Mereka terlilit hutang dan mencoba merampok warisan yang bukan milik mereka untuk menutupinya, sekaligus menghancurkan bukti kejahatan keluarga mereka. Dia menoleh ke Pak Darso. Kakek tua itu menangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Mereka penjahat. Isaknya pelan. Mereka menodai rumah Tuan Surya. Sesuatu berubah dalam diri Rania. Rasa takutnya hilang. Digantikan oleh kemarahan yang dingin. Dia bukan lagi korban. Dia adalah saksi. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran dari dua sisi. Dia menatap rumah itu. Itu bukan lagi rumahnya. Itu tempat kejahatan. Hak. Kata Rania. Suaranya kini tegas. Saya tidak bisa diam. Saya harus kembali ke dalam rumah itu. Pak Darso terkejut. Nona, jangan. Berbahaya. Saya tahu. Tapi mereka belum selesai. Mereka mencari kunci kedua. Saya satu-satunya yang bisa menghentikan mereka dari dalam. Dia menarik napas. Saya istri Arman. Menantu Bu Ratih. Mereka tidak akan curiga. Rania menyalakan mesin mobil. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Kita harus kerjasama. Dia menatap Pak Darso. Mulai malam ini, saya akan memainkan permainan mereka. Rania tidak langsung pulang. Dia kembali ke ruko, ke mobil lamanya. Dia butuh waktu berpikir. Waktu menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Dia duduk dalam gelap. Mengulang semua kejadian. Kebohongan. Van hitam. Pintu rahasia. Dan yang paling penting, mereka gagal. Mereka mencari kunci kedua. Rania menyentuh hijabnya. Dia harus kembali, tapi bukan sebagai Rania yang curiga. Dia harus kembali sebagai Rania yang polos. Yang tidak tahu apa-apa.
Dia harus menjadi aktris. Lebih hebat dari Bu Ratih. Pagi hari, dia pulang. Dia sengaja membuat dirinya terlihat lelah dan berantakan. Mobilnya masuk halaman. Jantungnya berdebar. Dia membuka pintu. Mas, Bu, Assalamualaikum. Lampu kamar Arman langsung menyala. Beberapa detik kemudian, Arman keluar. Wajahnya kaget. Bukan lega. Kaget yang tidak menyenangkan. Rania, kamu pulang? Proyeknya ditunda. Kata Rania lemah. Dia pura-pura kelelahan. Rapat dibatalkan. Aku capek. Arman bingung. Dia tidak siap. Ibu gimana? Tanya Rania. Ibu masih tidur. Bohong. Pintu kamar terbuka. Bu Ratih berdiri di sana. Wajahnya pucat. Tapi bukan karena sakit. Karena kaget. Rania, kamu sudah pulang? Iya, Bu. Dan dalam 1 detik, Bu Ratih kembali berakting. Batuk. Lemah. Sakit. Rania hampir tertawa. Tapi dia tahan. Permainan sudah dimulai. Hari itu Rania mulai mencari. Dia pura-pura beraktivitas. Masak. Membersihkan. Mengamati. Lalu, di depan pintu perpustakaan, dia melihat sesuatu. Serpihan karat. Goresan lantai. Rak itu sudah digeser. Mereka benar-benar masuk. Dan kemudian, dia melihatnya. Di leher Bu Ratih. Sebuah kalung. Liontin logam. Bentuknya aneh. Bukan perhiasan biasa. Itu kunci. Rania langsung tahu. Itu pasti dari brankas pertama. Dan mereka tidak sadar. Itu adalah kunci kedua. Kesempatan Rania datang saat sore. Dia sengaja menumpahkan air ke dada Bu Ratih. Aduh. Kalung itu basah. Bu, nanti berkarat. Sini saya lepas. Bu Ratih ragu. Tapi akhirnya, dia menyerahkan kalung itu. Jantung Rania berdebar. Dia meletakkannya di meja. Dan dengan cepat, mengambil foto. Detail. Semua sisi. Dia tidak salah. Itu sangat penting. Setelah selesai, Bu Ratih langsung memakainya lagi. Seolah itu nyawanya. Rania tahu langkah berikutnya. Dia harus ke Pak Darso. Dia keluar rumah. Menuju pos ronda. Dan akhirnya menemukan Pak Darso di taman. Pak, lihat ini. Dia menunjukkan foto itu. Pak Darso gemetar. Air matanya jatuh. Itu dia. Itu kunci induk. Rania membeku. Bukan sekadar kunci. Itu kombinasi. Mereka sudah menemukannya, tapi tidak tahu. Rania panik. Apa yang harus saya lakukan? Pak Darso berpikir. Lakukan satu hal. Kita harus menyalinnya. Membuat duplikat. Tapi butuh benda asli. Rania menelan ludah. Itu di leher Bu Ratih. Kalau hilang, saya ketahuan. Pak Darso menatapnya. Maka, buat dia tidur. Dalam. Lama. Rania langsung teringat. Obat tidur. Malam itu, dia membuat teh. Memberikan obat. Bu Ratih meminumnya. 1 jam. 2 jam. Dia tertidur lelap. Arman juga tidur. Rumah gelap. Rania masuk perlahan. Tangannya gemetar. Dia membuka kait kalung. Akhirnya, terlepas. Kunci itu ada di tangannya. Dia berbalik. Dan, membeku. Di ujung lorong, Arman berdiri. Dia tidak tidur. Menatapnya. Sinta. Rania, apa yang kamu lakukan dengan kalung ibu? Dunia Rania runtuh dalam 1 detik. Dia tertangkap. Lorong itu terasa menyempit. Gelap. Sunyi. Dan hanya ada satu suara. Detak jantung Rania yang berdebar kencang. Kunci itu terasa panas di telapak tangannya. Dia tertangkap. Semua rencananya hancur dalam 1 detik. Arman melangkah pelan mendekat. Dia tidak marah. Tidak berteriak. Wajahnya justru hancur. Pucat. Takut. Sinta. Rania,
Suaranya bergetar. Aku tanya sekali lagi. Kenapa kamu ambil kalung itu? Rania menelan ludah. Dia tahu. Dia tidak bisa berbohong lagi. Permainan, istri polos, sudah selesai. Sekarang, dia harus bermain lebih berbahaya. Dia membuka tangannya. Menunjukkan liontin itu. Aku tahu, Mas. Arman terdiam. Tahu apa? Aku tahu semuanya. Rania menatap lurus ke matanya. Aku tahu ibu tidak sakit. Aku tahu kalian berbohong. Aku tahu tentang van hitam itu. Aku tahu kalian masuk ke ruang rahasia di balik perpustakaan. Wajah Arman langsung kehilangan warna. Seperti orang yang baru saja dipukul. Bagaimana kamu? Aku tidak pernah pergi. Rania memotong. Aku pura-pura pergi. Aku kembali malam itu. Aku lihat semuanya. Arman mundur selangkah. Tangannya menutup wajah. Lalu, dia menangis. Ishak tertahan. Penuh keputusasaan. Reaksi itu tidak diduga Rania. Dia pikir Arman akan marah, menyerang, atau menyangkal. Tapi dia hancur. Kamu tidak mengerti? Ishaknya pelan. Kalau begitu jelaskan. Suara Rania akhirnya pecah. Semua emosinya keluar. Kenapa suamiku dan ibu mertuaku membohongiku? Kenapa kalian sandiwara? Apa yang kalian cari di sana? Arman menurunkan tangannya. Matanya merah. Harta. Jawaban itu keluar pelan. Tapi bukan cuma itu. Dia menatap Rania seperti memohon. Kami terdesak. Seketika, arah cerita berubah. Ini semua karena ibu. Setelah ayah meninggal, dia mengelola semua keuangan. Dia melakukan investasi. Dan itu penipuan. Semua uang hilang. Rania terdiam. Tapi Arman belum selesai. Untuk menutupinya, ibu berutang. Bukan ke bank, tapi ke rentenir. Jumlahnya besar. Bunganya terus berjalan. Mereka mengancam kami. Mereka bisa mengambil rumah ini. Mereka bahkan bisa menyakiti kita. Dunia Rania terasa bergeser. Jadi, ini bukan sekadar kejahatan. Ini juga ketakutan. Warisan itu satu-satunya jalan keluar kami. Kata ibu, itu bisa menyelamatkan semuanya. Rania menggenggam kunci itu lebih erat. Jadi kalian menipuku demi uang. Bukan begitu. Arman maju cepat. Aku takut, Rania. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu yang mengatur semuanya. Aku hanya ikut. Kalimat itu menancap dalam. Dia bukan dalang. Dia pengecut. Rania melihatnya jelas sekarang. Seorang pria yang bersembunyi di balik ibunya. Dan saat itu, Rania melihat peluang. Dia menarik napas. Melunakkan wajahnya. Berpura-pura luluh. Mas, kenapa kamu tidak cerita? Aku istrimu. Kita seharusnya menghadapi ini bersama. Arman menatapnya. Ada harapan di matanya. Aku mau, tapi ibu melarang. Dia bilang kamu tidak akan mengerti. Dia bilang kamu akan pergi kalau tahu kita bangkrut. Aku tidak akan meninggalkanmu karena uang. Rania berkata pelan. Padahal di dalam, dia sudah tidak percaya lagi. Arman langsung memeluknya. Menangis. Maafkan aku. Rania membalas pelukan itu. Tapi matanya tetap terbuka. Dingin. Menghitung. Kita harus selesaikan ini. Bisiknya pelan. Kita ambil apa yang ada di sana. Kita bayar semua hutang. Lalu kita pergi. Tinggalkan semua. Arman langsung mengangguk. Seperti orang yang menemukan harapan baru. Kamu mau bantu aku? Aku mau bantu kita. Rania memperbaiki. Ini bukan rencana ibu lagi. Ini rencana kita. Arman mengangguk cepat. Dan saat itulah, Rania bertanya, kamu tahu ini kuncinya? Arman menatap liontin itu. Aku curiga. Tadi siang aku foto diam-diam. Aku kirim ke ahli brankas itu.
Mereka baru balas. Jantung Rania berdetak cepat. Apa kata mereka? Arman tersenyum. Senyum yang membuat Rania merinding. Mereka bilang, itu 100% kunci utama. Hening. Malam terasa semakin berat. Dan di tangan Rania, bukan sekadar kalung, tapi kunci yang bisa menghancurkan segalanya. Rania menatap kunci itu di tangannya. Benda kecil itu menentukan segalanya. Hutang, kebenaran, dan nasib semua orang di rumah itu. Arman masih menatapnya dengan penuh harap. Dia benar-benar percaya sekarang bahwa Rania ada di pihaknya. Dan itulah yang Rania inginkan. Dia harus tetap berada di dalam permainan ini. Lebih dalam lagi, kapan mereka akan kembali? Tanya Rania pelan. Mereka bilang besok malam. Jawab Arman. Kita akan buka brankas kedua. Rania mengangguk perlahan. Otaknya bekerja cepat. Besok malam. Berarti dia punya waktu kurang dari 24 jam untuk menentukan segalanya. Kunci ini harus kita jaga. Kata Rania. Jangan sampai ibu tahu kita sudah sadar. Arman langsung mengangguk. Iya, kita harus hati-hati. Dia terlihat gugup, takut. Masih sama seperti tadi. Dan disitulah Rania semakin yakin. Dia tidak akan pernah benar-benar bisa mengandalkan Arman. Dia terlalu lemah. Terlalu mudah dikendalikan. Rania menggenggam kunci itu. Aku simpan ini dulu. Arman ragu. Itu, ibu pasti sadar kalau hilang. Rania langsung menjawab tenang. Aku akan kembalikan sebelum dia bangun. Aku cuma mau memastikannya. Arman mengangguk pelan. Dia percaya, tanpa curiga sedikit pun. Dan itu kesalahan terbesarnya. Rania kembali ke kamar Bu Ratih. Perlahan, pelan, dia membuka pintu. Bu Ratih masih tertidur lelap. Dengkuran halus terdengar. Rania mendekat. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena keputusan. Dia menatap wajah wanita itu. Wanita yang telah membohonginya. Menggunakannya. Dan mungkin hampir membunuhnya. Rania menghela napas. Lalu, dia tidak langsung mengembalikan kalung itu. Dia menggenggamnya. Kuat. Lalu berbalik. Dan keluar kamar. Pintu tertutup pelan. Rania berjalan ke kamarnya sendiri. Mengunci pintu. Dan untuk pertama kalinya, dia berhenti berpura-pura. Wajahnya berubah. Dingin. Tegas. Ini sudah terlalu jauh. Bisiknya pelan. Dia mengambil ponselnya. Membuka galeri. Melihat foto-foto kunci itu. Lalu membuka nomor. Pak Darso. Dia mengetik cepat. Saya sudah pegang kuncinya. Balasan datang cepat. Jangan kembali ke mereka. Bawa ke saya sekarang. Rania menatap layar itu lama. Keputusan besar. Jika dia pergi sekarang, dia meninggalkan semua. Jika dia kembali, dia mempertaruhkan nyawanya. Rania menutup matanya sebentar. Lalu membukanya kembali. Tatapannya berubah. Dia sudah memilih. Dia keluar kamar. Lorong masih gelap. Arman sudah kembali ke kamarnya. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Rania berjalan pelan. Menuju pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu. Dia berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Rumah itu sunyi. Tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Rania tahu. Di dalamnya, tersimpan kebohongan puluhan tahun. Dia membuka pintu, keluar, dan menutupnya kembali. Pelan, tanpa suara. Malam masih gelap. Udara dingin menyambutnya. Rania berjalan cepat menuju mobilnya. Masuk, menyalakan mesin, dan pergi. Menuju satu tujuan. Pak Darso. Beberapa menit kemudian, di dalam rumah itu, pintu kamar Bu Ratih terbuka perlahan. Wanita itu bangun. Matanya terbuka tajam. Tidak ada lagi rasa kantuk. Tidak ada lagi kelemahan. Dia duduk perlahan. Tangannya langsung menyentuh lehernya. Dan kosong. Kalung itu hilang. Wajah Bu Ratih berubah. Dingin. Mengerikan. Arman. Suaranya pelan.
tapi penuh ancaman. Arman terbangun kaget. Ada apa, Bu? Dia tahu. Siapa? Istrimu. Sunyi. Beberapa detik. Lalu, dia mengambilnya. Arman membeku. Tidak mungkin. Mungkin. Bu Ratih berdiri. Tatapannya tajam. Dan sekarang, dia harus dihentikan. Di sisi lain, Rania mengemudi dalam gelap. Jantungnya berdebar. Dia tahu, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Permainan sudah berubah. Sekarang bukan lagi tentang rahasia. Bukan lagi tentang uang. Tapi tentang siapa yang bertahan hidup. Mobil melaju membelah jalanan gelap. Rania menggenggam setir dengan kuat. Di tangannya, masih ada kunci itu. Kunci yang bisa menghancurkan segalanya. Lampu jalan sesekali menerangi wajahnya. Yang kini tidak lagi takut. Tapi tegas. Dingin. Dia sampai di taman kecil tempat biasa Pak Darso menunggu. Mobil berhenti mendadak. Dia turun cepat. Pak Darso sudah ada di sana. Seperti menunggunya sejak tadi. Mana, Nona? Rania langsung mengeluarkan kunci itu. Pak Darso menerimanya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Sudah puluhan tahun. Ini akhirnya kembali. Rania menatapnya. Pak, kita tidak punya banyak waktu. Mereka akan sadar. Pak Darso mengangguk. Kita tidak akan ke tukang kunci. Rania terkejut. Apa? Kita tidak perlu membuka brankas itu lagi. Rania mengernyit. Lalu, Pak Darso menatapnya dalam. Kita serahkan ini ke polisi. Hening. Angin malam terasa lebih dingin. Semua bukti ada di dalam sana. Lanjut Pak Darso. Surat wasiat asli. Bukti penipuan. Jika itu terbuka oleh pihak berwenang. Semuanya selesai. Rania terdiam. Ini bukan sekadar soal uang lagi. Ini soal kebenaran. Dia menarik napas panjang. Baik, Pak. Kita akhiri semuanya malam ini. Beberapa jam kemudian, pagi mulai menyingsing. Langit perlahan berubah terang. Dan di depan rumah itu, beberapa mobil berhenti. Mobil polisi. Petugas turun. Pintu rumah diketuk keras. Di dalam, Bu Ratih dan Arman berdiri kaku. Wajah mereka tegang. Ketakutan. Pintu dibuka. Selamat pagi. Kami dari kepolisian. Kami mendapat laporan terkait dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen warisan. Wajah Bu Ratih berubah pucat. Arman mundur perlahan. Silakan ikut kami. Suasana langsung kacau. Bu Ratih mencoba berbicara. Menolak. Mengelak. Tapi semuanya sudah terlambat. Petugas masuk ke dalam rumah. Menuju perpustakaan. Rak buku digeser. Pintu rahasia terbuka. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran yang selama puluhan tahun tersembunyi akhirnya terlihat. Brankas itu dibuka. Dokumen ditemukan. Emas. Perhiasan. Dan yang paling penting, surat wasiat asli. Yang membuktikan semuanya. Di luar rumah, Rania berdiri. Diam. Menyaksikan semuanya. Arman dibawa keluar. Matanya mencari Rania. Penuh penyesalan. Penuh ketakutan. Rania. Tapi Rania tidak menjawab. Dia hanya menatap. Tanpa emosi. Tanpa ragu. Bu Ratih juga dibawa keluar. Tatapannya tajam. Penuh kebencian. Tapi kali ini, dia tidak punya kendali lagi. Pak Darso berdiri di samping Rania. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, rumah ini kembali bersih. Rania menatap rumah itu. Tempat yang dulu dia sebut rumah. Tempat yang ternyata penuh kebohongan. Dan sekarang, semua sudah berakhir. Beberapa hari kemudian, kasus itu menyebar. Kebenaran terungkap. Nama keluarga itu hancur. Dan rumah itu dikembalikan sesuai wasiat asli. Akan dijadikan panti asuhan. Seperti yang diinginkan Tuan Surya sejak awal. Rania berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai penghuni, tapi sebagai orang yang mengakhiri semuanya.
Dia tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Dia berbalik, melangkah pergi, meninggalkan masa lalunya, dan memulai hidup baru.